sekali bisa menyapa saudara-saudara semua dimanapun berada. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Nah, kembali kita berbagi firman Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita mengangkat sebuah tema, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Nah, kita masih tetap mengangkat tema ini karena tema ini adalah tema yang sungguh memberkati kita semua, bahwa menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Nah, kita akan mengangkat kembali dari Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 34, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu, dikatakan di sini, telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus seorang pekerja dan suka menolong, berkorban, dipakai oleh Tuhan. Nah, apa yang membuat hidup Rasul Paulus begitu menyala-nyala di hadapan Tuhan, begitu luar biasa untuk memberitakan kabar baik? Nah, saudara-saudara, saya menyebutkan di sini bahwa hidup Rasul Paulus punya dasar adalah Yesus Kristus, atau Yesus Kristus adalah dasar kehidupan Rasul Paulus. Dengan kata lain, Yesus menjadikan Tuhan di dalam kehidupannya Rasul Paulus. Salah satu ayat pegangannya di sini atau prinsip hidupnya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Siapapun yang bersentuhan dengan Yesus, hidupnya akan mengalami pembaharuan di dalam aspek-aspek hidupnya. Yesus menjadi penyebab segala sesuatu dari hidup Rasul Paulus. Ini yang kita lihat di sini. Ketika Yesus menjadi penyebab dari segala sesuatu yang kita lakukan, maka hasilnya, dampaknya akan luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi jangan dibalik. Artinya begini, saya lakukan ini supaya saya menerima ini, atau supaya saya dilihat oleh Tuhan dan Tuhan memberkati saya, Tuhan membalaskannya kepada saya. Memang di sisi lain itu betul, tetapi Rasul Paulus punya dasar kehidupan bahwa dia melakukan itu karena Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jadi ketika kita menjadikan Yesus sebagai dasar hidup kita, maka kehidupan kita akan kuat, maka pernikahan kita akan kuat, maka pelayanan kita akan kuat, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus menjadi alasan dari segala sesuatu yang kita lakukan. Haleluya. Itu yang pertama. Jadi Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki dasar kehidupan firman Tuhan. Itulah alasan dari segala sesuatu yang Rasul Paulus lakukan di dalam hidupnya, dalam pelayanan, bukan yang lain. Saya melayani supaya saya dipelihara oleh Tuhan. Saya melayani supaya saya hidup, saya berbuat baik supaya orang lain membalas. Memang di sisi lain itu betul, tetapi saya melakukan ini karena Tuhan Yesus dasarnya. Kita akan menjadi kuat. Saya menikah karena Tuhan Yesus yang menjadi dasar pernikahan saya, bukan harta duniawi, bukan kecantikan atau lain sebagainya, karena itu semua bisa hilang. Tetapi ketika dasarnya Yesus, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan, kebahagiaan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Haleluya. Nah, yang kedua adalah bahwa Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul, masih tetap di Kisah Rasul, dia seorang yang rela, dia seorang yang siap dan mau dipakai Tuhan. Apa alasannya? Nah, kita baca ayatnya terlebih dahulu dalam Kisah 21 ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di Yudea, datanglah dari Judea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata,
Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 13 di dalam pasal 21. Tapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ayat 14 dikatakan, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Rasul Paulus punya hati yang luar biasa, sebuah kerelaan, bahkan dikatakan bukan saja mau untuk diikat tetapi untuk mati pun di Yerusalem. Rasul Paulus ini siap. Mengapa, saudara-saudara? Karena imannya dibangun di atas persekutuan dengan Tuhan. Imannya dibangun di atas kasihnya kepada Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 6 dikatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman bekerja dengan kasih. Ketika iman kita didasari dengan kasih, bekerja oleh karena kasih, ini yang membuat kita kuat, saudara-saudara. Haleluya. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi, di mana Tuhan tinggal di dalam hidup kita dan memimpin hidup kita, maka Dia lebih dari segala-galanya. Saya pernah mendengar sebuah ucapan yang seperti ini. Apakah sebenarnya Tuhan membutuhkan manusia? Artinya apakah Tuhan bisa hidup tanpa kehadiran manusia? Jawabannya adalah bisa. Bahkan Dia bisa jadikan manusia-manusia yang lainnya. Tetapi Tuhan yang bisa hidup dengan sendirinya, Dia memilih untuk mengasihi kita. Dia bisa dikatakan mungkin tidak membutuhkan kita, tetapi Dia menginginkan kita, mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita mengiring Tuhan, maka pengiringan kita akan Tuhan, iman kita akan Tuhan dibangun atas dasar kasih. Apakah kasih kita masih meluap sampai hari ini? Ada orang yang ingin Tuhan tetapi tidak butuh Tuhan. Artinya begini, ada orang yang butuh akan berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi tidak ingin pribadinya Tuhan. Nah, yang Tuhan mau supaya kita menginginkan Dia dari segalanya, dari apapun, maka yang lain akan mengikuti kita. Haleluya, saudara-saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, ini mengenai Abraham. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Walaupun dia tidak tahu, bagi dia tidaklah masalah. Yang penting pribadi itu, imannya itu dibangun atas dasar kasih. Dan ketika ia sudah sampai di tanah Kanaan, ayat 9 di dalam Ibrani 11, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Karena iman dia tinggal di tanah yang dijanjikan itu. Haleluya, saudara. Dia tidak merasa memiliki semua itu. Dia tidak menjadi sombong. Dia tidak lupa akan Tuhannya ketika ia sudah menikmati segala berkat-berkatnya. Iman yang dibangun di atas kasih, saudara-saudara, akan membawa kita kepada kemenangan, kepada pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.